Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah malam hari ini saya sudah menyelesaikan workshop yang lumayan heboh ya, pesertanya 100 lebih di sebuah hotel bintang di Purwokerto. Dan malam ini saya sedang makan malam di sebuah restoran yang sangat ramai ya. Nah, ini dia restorannya, ya ramai sekali. Oke ya. Nah, makan di restoran ini, kemudian saya teringat ada satu kasus ya, yang beberapa minggu yang lalu saya didatangi oleh seorang atau di telepon dan di video call ya. Jadi beliau punya restoran dan catering kebetulan di sebuah kota begitu. Dan hasil pemeriksaannya, karena kebetulan dia diperiksa, nah hasil pemeriksaannya adalah wajib pajak ini dikenai norma. Dia badan, tetapi dikenai norma pemeriksaan karena tidak dapat memberikan data yang memuaskan pemeriksa, sehingga dia dianggap buat pembukuan tetapi tidak menyerahkan dokumen ya, sehingga setelah ada peringatan 1, peringatan 2, lalu ditetapkanlah secara jabatan berapa nilai dasar pengenaan pajaknya atau nilai penghasilan itu. Nah, alhasil kemudian dia kenai norma 36% kalau nggak salah, 36 atau 38, 36 nih, 36. Nah, tentunya wajib pajak akan kaget ya, loh bisnis saya ini nggak mungkin dapat laba 36%. Tapi itu adalah satu resiko karena dia tidak memberikan pembukuan secara proper pada pemeriksa, dan pemeriksa dari data yang diberikan itu tidak meyakini bahwa wajib pajak ini menyelenggarakan pembukuan dengan benar ya, sehingga omsetnya dihitung kembali berdasarkan data rekening bank ya, rekening koran. Ada selisih sekitar 2 atau 3 miliar, lalu nilai total omset yang menjadi temuan pemeriksa dikalikan dengan norma 36%. Secara peraturan pemeriksa pajak sudah melaksanakan ketentuannya dengan benar ya. Nah, sekarang wajib pajak sudah mendapatkan SKP sekitar beberapa miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana memberikan solusi terbaik buat si wajib pajak ini. Yang pertama saya sampaikan kepada beliau bahwa pastikan dulu omsetnya sudah benar atau belum ya. Karena kadang-kadang pemeriksa pajak itu dari rekening bank itu semuanya di sisi kredit anggap sebagai omset. Padahal bisa jadi di situ ada pindah buku antar rekening, lalu ada pinjaman dan seterusnya ya. Nah, itu pasti dulu nilainya, karena itu yang menjadi dasar. Yang kedua, bisnisnya apa ini? Setelah kami dalami, kami tanya, bisnisnya tidak hanya rumah makan saja ya, tapi dia tata boga atau catering. Justru yang dominan adalah cateringnya ya, sehingga 36% itu tadi adalah norma untuk catering. Padahal dia ada restorannya. Makanya saya minta kepada dia, tolong pisahkan antara omset cateringnya dengan omset restorannya. Karena untuk restoran itu paling kenanya sekitar 25%, ya bukan 36%. Ini paling tidak bisa mengurangi. Nah, cara yang lain yang bisa lebih mengurangi nilai pajak SKP-nya itu tadi adalah dengan coba kamu bikin pembukuan ulang yang lalu diaudit oleh kantor akuntan publik. Dulu riwayatnya kenapa dia tidak memberikan data, karena katanya sistemnya atau komputernya kena virus, error. Ya nggak bisa dibuka semua data di tahun itu. Ya sekarang harus dihitung ulang nih, berdasarkan data yang ada, jejak-jejaknya, jualannya, pembeliannya, biaya-biaya operasionalnya, itu harus dicatat ulang dan kemudian harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Kenapa oleh KAP? Karena KAP ini adalah eksternal ya, pihak eksternal yang lebih dipercayai oleh majelis hakim ketika nanti ada proses di pengadilan pajak ya. Maka saya sarankan wajib pajak silahkan dihitung ulang kembali, gunakan aplikasi ya, kayak misalnya aplikasi akuntansi software ya, sehingga hasilnya bisa diruntut, lalu kemudian harus diaudit oleh kantor akuntan publik. Insya Allah dengan cara seperti ini, SKP ini bisa diperjuangkan ke upaya hukum berikutnya, dan insya Allah ini bisa punya potensi untuk kurangi lebih besar lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pajak Emenko.